Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari, membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Perayaan Hari Kelahiran Yesus Kristus akan diadakan pada tanggal 17 Desember 2024, perayaan Natal Anak, dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. 24 Desember 2024, perayaan Natal Image, dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan 25 Desember 2024, perayaan Natal Umum, dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat di gereja. Oleh karenanya, mari kita membawa persembahan khusus untuk acara tersebut yang dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar atau melalui amplop persembahan Natal yang telah disediakan panitia. Ibadah tutup buka tahun akan diadakan pada tanggal 31 Desember 2024 dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui emun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Doa mendudukan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Allah kita. Sebab Tuhan kita baik, kita memuji Tuhan. Dia baik dalam hidup kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Bapa Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sebab kemuliaan Tuhan hanya bagi-Mu Yesus. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Bapa Anak Domba, satu suara menyatakan
hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kami bersyukur Tuhan, sebab kemuliaan hanya bagi-Mu. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita, sebab Tuhan baik di dalam hidup kita. Amin. Di tiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu. Lewat suka dan duka, Kau sandaran bagiku. Lewat semua khawatirku, Engkau hari esokku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya maka Dia sediakan bagiku. Di tiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu. Lewat suka dan duka, Kau sandaran bagiku. Lewat semua khawatirku, Engkau hari esokku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya Dia sediakan bagiku. Sebab Engkau menyediakan segalanya bagi kami Tuhan.
Sungguh hati kami bersyukur. Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya ada Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya ada Dia sediakan bagiku. Kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita, sebab Tuhan ada di dalam hidup kita. Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Semua musuh gemetar. Katakan imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Katakan, hey! Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan-Mu besar di dalam imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Hey! Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan-Mu besar di dalam oh.
hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari duduk kembali. Sebab rancangan Tuhan indah di dalam hidup kita. Rancangannya sempurna di dalam hidup kita. Terima kasih. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Tuhan izinkan Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Kami percaya Tuhan untuk mendengarkan apa yang kami doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Semua hati kami percaya Tuhan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat
Dia jadikan semua, Tuhan melihat, Dia jadikan semua, Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau menjawab segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami menyembah-Mu, kami naikkan syukur kami hanya padamu Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Engkau segalanya di dalam hidup kami. Oh Tuhan, haleluya, hati kami percaya, hati kami percaya, janji-Mu sempurna di dalam hidup kami. Oh Tuhan, haleluya, Engkau baik, Yesus, Engkau baik. Haleluya, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, hati kami percaya Tuhan, janji-Mu sempurna di dalam hidup kami. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik. Haleluya. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Shalom, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudari dalam ibadah pada hari ini. Sepanjang bulan Desember ini, tema ibadah kita adalah Don't be afraid. Jangan takut.
Dan pada minggu ini topik ibadah kita adalah Don't be afraid when God change your plan. Jangan takut ketika Tuhan mengubah rencana saudara. Bahwasanya rencana Tuhan selalu bersifat baik, hal itu dapat kita lihat di dalam peristiwa yang terjadi sebelum kelahiran Yesus Kristus. Itulah peristiwa yang dialami oleh Maria, seorang perempuan yang dianugerahi Allah kehormatan untuk mengandung, untuk melahirkan dan mengasuh Yesus 2000 tahun yang lampau. Sebelum kelahiran Yesus itu terjadi, Allah terlebih dahulu memberitahu Maria bahwa Ia akan mengubah rencana yang dibuat oleh Maria bagi hidupnya. Pemberitahuan tersebut disampaikan Allah melalui malaikat Gabriel, yaitu sebagaimana yang dicatat di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ini kepada Maria, saudara akan melihat bagaimana seharusnya saudara bersikap ketika Tuhan memiliki rencana yang berbeda dengan rencana saudara. Mari kita melihat peristiwa itu dengan membaca dan menelaah ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi secara bertahap. Untuk itu kita mulai dengan membaca latar belakangnya, yaitu di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 29 terlebih dahulu. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 29 firman Tuhan katakan, dalam bulan yang ke-6 malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apa maksud salam itu? Di ayat yang ke-27 dijelaskan tentang siapakah Maria ini. Ia adalah seorang gadis yang belum menikah namun sudah bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf yang adalah seorang keturunan Raja Daud. Artinya sebagaimana layaknya orang yang telah bertunangan, Maria tentu memiliki rencana bagi masa depannya. Di masa kini pemudi seperti Maria pada umumnya sudah merencanakan tanggal pernikahannya, pakaian yang akan dikenakannya, siapa saja yang akan diundang ke pesta pernikahannya, bahkan di mana foto prawedding mereka akan dibuat dan berbagai macam detail lainnya. Hanya saja apapun rencana yang telah dibuat oleh Maria tentang masa depan dirinya sehubungan dengan pernikahannya tersebut menjadi bubar karena Allah memiliki rencana yang berbeda. Rencana seperti yang disampaikan oleh malaikat Gabriel di ayat ke-30 sampai ke-34. Mari kita lihat ayat-ayat tersebut. Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 34 firman Tuhan katakan, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah memberikan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ayat ke-34 firman Tuhan katakan, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Sebagaimana yang dicatat di ayat ke-30 kepada Maria, malaikat Gabriel berkata, "Jangan takut hai Maria." Apakah yang ditakutkan oleh Maria sehingga malaikat itu berkata demikian? Di ayat ke-31 dan 34 diberikan penjelasan, yaitu bahwasanya Maria akan mengandung sebelum ia menikah. Kehamilan yang tentunya sangat menakutkan bagi Maria. Apabila di masa sekarang saja, khususnya dalam masyarakat yang menghargai kekudusan rumah tangga, tidak ada perempuan yang berharap bahwa ia akan mengandung sebelum ia menikah, apalagi di masyarakat Yahudi 2000 tahun yang lalu. Bagi mereka yang hidup di masa itu, kehamilan di luar pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat memalukan dan merupakan suatu peristiwa yang beresiko sangat tinggi, karena menurut hukum Taurat, pelaku perzinahan wajib dihukum mati. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila sebelum menyampaikan rencana Allah tentang kehamilan Maria tersebut, malaikat Gabriel terlebih dahulu berkata, "Jangan takut, hai Maria." Dengan berkata seperti itu, Gabriel sedang menegaskan bahwa bila Tuhan mengubah rencana Maria dengan rencananya, maka Maria tidak perlu takut. Pesan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ini kepada Maria sangat relevan untuk semua yang kita hadapi di masa kini.
Jangan takut ketika Tuhan mengubah rencana saudara dan menggantinya dengan rencananya yang lebih indah dan lebih mulia. Mengapa? Karena yang pertama, Allah adalah pribadi yang maha baik. Ketika Allah mengubah rencana saudara, janganlah saudara merasa takut karena Allah adalah pribadi yang maha baik. Dengan kata lain, apapun yang Ia rencanakan bagi saudara, tidak usah diragukan bahwa itu adalah demi kebaikan saudara. Tentang kemahabaikan Allah ini dituliskan di dalam ayat yang ke-30 ketika malaikat Gabriel berkata kepada Maria, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah." Anugerah atau charis di dalam bahasa Yunani atau grace di dalam bahasa Inggris artinya adalah kebaikan Allah yang sangat besar yang kita alami bukan karena kita pantas dan bukan karena usaha kita, namun semata-mata karena kemurahan hati Tuhan bagi kita anak-anaknya. Kalau saudara pantas untuk menerimanya, maka hal itu bukanlah karena anugerah Tuhan, namun penghargaan terhadap kepantasan saudara. Sebagai contoh, kalau saudara adalah seorang pegawai yang bekerja dengan penuh tanggung jawab dan kemudian di akhir bulan saudara menerima bonus, maka pemberian itu bukanlah suatu anugerah. Bonus itu adalah suatu imbalan, yaitu upah terhadap jerih lelah saudara. Tetapi lain halnya dengan seorang pegawai yang dipanggil untuk menghadap pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Kepada pegawai tersebut, sang pemilik perusahaan itu berkata, "Saya tahu bahwa saudara adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara selalu datang ke kantor dengan terlambat dan selalu pulang sebelum waktunya. Saudara juga telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi saudara. Namun demikian saya memaafkan saudara dan di akhir tahun nanti saudara akan mendapatkan kenaikan gaji." Apakah pegawai itu layak menerima maaf dan kenaikan gaji sebagaimana yang dikatakan oleh atasannya tadi? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ia tidak layak menerima hal tersebut. Apakah ia memperoleh semuanya itu karena upah dirinya? Tentu bukan seperti demikian. Ia sama sekali tidak berupaya untuk mendapatkannya, sehingga maaf dan kenaikan gaji yang ia peroleh tadi bukanlah suatu penghargaan atau imbalan, namun semata-mata karena kemurahan hati dari sang pemilik perusahaan tersebut. Itulah anugerah. Anugerah yang ia terima karena pemilik perusahaan tadi adalah pribadi yang maha baik. Demikian pula kalau Allah mengubah rencana saudara dengan rencananya, hal itu tidak terlepas dari kebaikannya. Dengan demikian, kita yakin apapun rencana Tuhan bagi diri kita, hal itu selalu demi kebaikan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang jahat bagi anak-anaknya. Demikian pula juga dengan rencana Tuhan bagi Maria seperti yang diutarakan oleh malaikat Gabriel di ayat yang ke-30 tadi. Hal itu adalah karena anugerah Tuhan bagi Maria. Walaupun rencana Tuhan tersebut mengakibatkan rencana Maria bagi dirinya sendiri, yaitu memiliki rumah tangga yang normal sebagaimana layaknya seorang perempuan yang sudah bertunangan menjadi berantakan, hal itu bukan karena Tuhan bermaksud buruk bagi Maria. Bukan, namun justru karena Tuhan memiliki rencana yang lebih indah dan lebih mulia bagi Maria, yaitu Maria akan menjadi seorang perempuan yang menghadirkan Sang Mesias di dunia ini. Mesias, yaitu Sang Juru Selamat seperti yang dipaparkan oleh Gabriel di dalam ayat ke-31 sampai ke-33. Singkat kata, bila Tuhan mengubah rencana saudara dan menggantinya dengan rencananya, maka kita tidak perlu takut. Jangan takut karena sesungguhnya Tuhan adalah maha baik. Karena Tuhan adalah pribadi yang maha baik, maka rencananya senantiasa demi kebaikan saudara dan saya. Jangan takut terhadap rencana Tuhan. Ia maha baik. Selanjutnya yang kedua, ketika Tuhan mengubah rencana saudara, maka jangan takut karena Allah adalah pribadi yang maha berhikmat. Janganlah merasa takut ketika Allah mengubah rencana saudara dan menggantinya dengan rencananya. Karena yang kedua adalah Allah pribadi yang maha berhikmat. Sedangkan kita manusia adalah makhluk yang hikmatnya bersifat terbatas. Karena itu rencana Allah selalu lebih baik daripada rencana kita. Sekali lagi, bukan berarti bahwa kita tidak perlu membuat rencana dan juga bukan berarti bahwa Tuhan pasti akan mengubah semua rencana kita. Tentu bukan demikian. Sebagai makhluk yang diberinya akal budi, Tuhan menghendaki agar kita membuat rencana.
Dalam Alkitab, terdapat banyak nasihat tentang perlunya kita membuat rencana yang baik di dalam kehidupan kita. Di antaranya yaitu seperti yang tertulis di dalam Amsal pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Amsal pasal 21 ayat yang ke-5. Di dalam Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 33 dan masih banyak ayat yang lainnya. Namun di saat yang sama kita juga perlu menyadari bahwa ada kalanya Allah melakukan intervensi dalam kehidupan kita dan mengubah rencana kita dengan rencananya. Apabila hal tersebut terjadi, janganlah saudara merasa takut karena rencana Allah senantiasa lebih baik daripada rencana saudara dan saya. Hikmatnya yang tidak terbatas menjamin semua hal tersebut. Hal itulah yang dialami oleh Maria sebagai seorang perempuan yang telah bertunangan, yang artinya telah merencanakan pernikahannya dan kehidupan rumah tangganya. Tuhan mengubah rencana itu dengan rencananya, rencana yang jauh lebih mulia daripada rencana Maria sendiri. Hal itulah yang diutarakan oleh malaikat Gabriel di dalam ayat yang ke-32 sampai ke-33 sebagai berikut. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Melalui kalimat-kalimat yang ia ucapkan ini, Gabriel mengemukakan bahwa Allah memiliki rencana, yaitu agar Maria menjadi perempuan yang akan melahirkan Sang Mesias, Yesus Kristus, atau yang juga disebut sebagai anak Daud, Sang Juru Selamat dan Raja yang memerintah untuk selama-lamanya. Suatu rencana yang jauh lebih besar daripada apa yang dapat dibayangkan oleh Maria tentunya. Rencana yang jauh lebih mulia dan lebih indah daripada apa yang telah direncanakan oleh Maria bagi dirinya. Untuk itu, Allah mengganti rencana Maria dengan rencananya. Itulah sebabnya di ayat yang ke-30 tadi, malaikat Gabriel berkata kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria. Jangan takut, karena bila Allah mengubah rencana Maria dengan rencananya, maka hal itu akan membawa kebaikan bagi Maria. Sebab kalaupun rencana Allah tidak seperti yang diharapkan oleh Maria, sesungguhnya di dalam hikmatnya yang tidak terbatas, Allah melampaui yang terbaik bagi hari depan Maria." Hal yang sama juga berlaku bagi saudara dan saya. Jangan takut ketika Allah mengubah rencana saudara. Sebab yang ketiga, Allah adalah pribadi yang maha kuasa. Sekali lagi saya ulang. Yang ketiga, ketika Allah mengubah rencana saudara dan saya dan menggantinya dengan rencana-rencananya, jangan merasa takut karena Allah adalah pribadi yang maha kuasa. Di dalam kemahakuasaannya, Allah mampu mewujudkan apapun yang ia rencanakan sehingga tidak ada rencananya yang akan gagal. Hal tersebut diutarakan oleh malaikat Gabriel di ayat yang ke-35 sampai ke-30 guna menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Maria di ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34 berkata, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan disebut anak Allah." Lanjut di dalam ayat ke-36, "Lihat, Elisabet sanatmu itu sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 baginya yang disebut mandul itu." Ayat ke-37, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Sekali lagi saya bacakan di ayat yang ke-37, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Ingatlah bahwa Allah adalah pribadi yang maha berhikmat sehingga ada kalanya rencana yang ia buat melampaui kesanggupan kita untuk mencernanya dengan pikiran kita secara manusiawi. Namun sebesar apapun rencana Allah itu, ia senantiasa sanggup mewujudkannya di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Maria tidak dapat memahami bagaimana mungkin ia akan mengandung sebelum ia menikah, malaikat Gabriel itu berkata kepada dirinya, "Bagi Allah tidak ada yang mustahil." Menanggapi pesan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel tentang niatan Allah untuk mengubah rencana Maria dengan rencananya tadi, maka di ayat ke-38 Maria berkata sebagai berikut, kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
Dengan berkata seperti itu, Maria menyatakan imannya kepada Tuhan, kerendahan hatinya, serta penyerahan diri kepada kehendak Allah. Itulah sikap yang harus ada pada diri kita ketika Allah mengubah rencana kita. Kita percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang maha baik, maha berhikmat, dan maha kuasa. Dengan rendah hati, kita mengakui rencananya selalu lebih baik daripada rencana kita. Di dalam iman dan penyerahan diri, kerendahan hati kita menyerahkan hidup kita ke dalam rencananya. Tindakan penyerahan diri yang tidak akan kita sesali. Sebab sesungguhnya apapun yang Tuhan rencanakan selalu yang terbaik bagi anak-anaknya. Singkat kata, kehadiran dan kelahiran Yesus Kristus di dunia 2000 tahun yang lalu merupakan wujud dari kebaikan, hikmat, dan kuasa Tuhan. Kebaikan Tuhan dalam kasih-Nya kepada umat manusia serta hikmat dan kuasa yang tidak terbatas kita rayakan melalui ibadah Natal pada hari Rabu tanggal 25 Desember yang akan datang secara onsite di gedung gereja kita di sini. Natal yang akan kita rayakan tersebut mengajak kita untuk menatap hari esok dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Jangan takut, don't be afraid, karena sesungguhnya Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus memiliki rencana yang indah bagi hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu di dalam segala aspek kehidupan kami. Engkau Allah yang maha baik, Engkau Allah maha berhikmat dan maha kuasa yang sanggup mengubah rencana-rencana kami menjadi rencana-rencana yang lebih indah dan lebih mulia. Jadilah turut kehendak-Mu di dalam segala aspek kehidupan kami, sebab kami percaya Engkau terlebih tahu yang terbaik di dalam kehidupan setiap kami. Amin. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Cuma Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan mari kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dan kita terima berkat yang daripada sorga. Tuhan kiranya memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memperlengkapi engkau dengan segala hal yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan menyertai engkau di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu, di dalam studimu, di dalam keluargamu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.